Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kasih, maha sayang, maha rahman, maha rahim, yang mana kasih sayang Allah tidak terbatas dan tidak ada yang membatasi kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah lah kita semuanya dikumpulkan di sini. Karena kecintaan Allah, Allah telah membawa kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Bila seseorang dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Allah akan memberi kemudahan kepada dia untuk mentaati perintah-perintahnya Allah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, digembirakan di dalam ketaatan dan disusahkan di dalam kemaksiatan. Bila perkara ini ada dalam hati kita, kecintaan kepada ketaatan, kecintaan kepada ibadah, kemudian kebencian kepada kemaksiatan, maka sebenarnya ini satu anugerah yang besar telah Allah berikan kepada kita, yaitu hidayah telah dimasukkan di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita. Sebaliknya, hari muliakan Allah Ta'ala, bila seseorang telah datang di dalam hatinya kepahitan di dalam ketaatan, kesusahan di dalam ibadah, berat, pahit, susah di dalam ketaatan, kemudian datang kegembiraan di dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya satu musibah yang besar telah datang di dalam kehidupannya. Musibah apakah itu? Musibah keluarnya hidayah daripada hati, musibah terjauhnya dia daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita syukuri pertemuan kita ini. Pertemuan kita dan hadir kita di sini salah satu daripada tanda-tanda kecintaan Allah kepada kita. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat hakiki, zat yang mana dia ada dan adanya tidak ada yang mengadakan. Dialah yang maha besar, maha kuasa, maha perkasa. Arsy-Nya Allah itu adalah makhluk yang besar. Kalau ada 1000 arsy Allah, padahal arsy-Nya Allah itulah makhluk yang paling besar, hari mulia. Kalau ada 1.000.000, 1.000 atau bahkan 1.000.000 arsy-Nya Allah, Allah lebih besar lagi. Bahkan setiap detik Allah kuasa untuk membuat arsy seperti arsy yang telah Allah buat pada saat ini. Hari muliakan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemaaf, maha pengampun. Kalaulah seorang hamba dia datang dengan dosa-dosa yang memenuhi bumi dan langit, maka sesungguhnya pengampunan Allah lebih besar lagi. Satu orang dia berkata, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Mengapa kamu katakan kamu celaka? Ya, dosa-dosaku begitu banyak. Betapa besar dosa kamu.
Lebih besar manakah dosa kamu dengan gunung-gunung yang ada di sini? Lebih besar dosa aku, katanya. Lebih besar manakah dosamu? Lebih banyak mana, lebih besar manakah dosa kamu dengan buih yang ada di lautan? Lebih besar dosa aku. Lebih besar manakah dosa kamu dengan bintang-bintang yang ada di langit? Dia katakan lebih besar dengan dosaku. Lebih besar manakah dosamu dengan arsy-Nya Allah? Lebih besar dengan dosaku. Kemudian dikatakan kepadanya, lebih besar manakah dosamu dengan pengampunan Allah? Maka dia diam dan dia berkata, lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah taala, Hajjaj ini adalah satu orang yang membunuh begitu banyak sahabat. Ini di zaman khilafah di zaman Yazid. Ini panglimanya Yazid. Dia membunuh begitu banyak para sahabat-sahabatnya Nabi. Maka di saat-saat kematiannya, ibunya telah datang. Kemudian ibunya berkata kepada Hajjaj, wahai anakku, begitu banyak dosa-dosamu, kesalahan kamu dan dosa-dosamu begitu banyak. Sekarang kamu mau apa? Maka Hajjaj berkata kepada ibunya, wahai ibuku, kalau aku ini banyak salah, engkau sebagai ibuku, apakah engkau tidak akan memaafkan kesalahan-kesalahanku? Maka ibunya berkata, ya, aku akan memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Maka Hajjaj beliau berkata, hari mulia, kasih sayang Allah kepada hambanya 70 kali daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha kasih, maha sayang. Dialah yang berada di balik harumnya bunga-bunga. Harumnya bunga mawar itu tidak daripada mawar, tapi harumnya bunga mawar itu daripada khudratullah. Ada tangan-tangan yang tidak tampak, ada kuasa yang tidak tampak di balik mekarnya bunga mawar dan kemudian mendatangkan harumnya bunga mawar, yaitu kuasa daripada zat yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, hari mulia, yang mendatangkan bisa daripada taring-taringnya ular kobra, bisa racun daripada ular kobra itu, hari mulia, tidak daripada ular kobra itu sendiri, tapi sebenarnya ada kuasa yang maha hebat, yang maha dahsyat di balik taring-taring daripada ular kobra, yaitu kuasa Allah, khudratullah. Ular kobra tidak ada kuasa untuk mendatangkan racun. Siapa yang mendatangkan racun? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berada di balik indahnya pelangi di sore hari. Dialah yang ada di balik, hari muliakan Allah taala, turunnya hujan. Bukan mendung yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan hujan. Bila malam hari hujan turun, maka pagi hari manusia terbagi menjadi dua. Satu orang dia mengatakan ini musim hujan, maka hujan telah turun, maka dia sesungguhnya telah kufur kepada Allah dan iman kepada musim. Dan satu orang dia berkata malam hari hujan turun, pagi hari dia berkata Allah telah menurunkan hujan, maka dia iman kepada Allah dan kufur kepada musim. Hari muliakan Allah taala, Allah adalah zat yang maha kuasa. Dia yang mengetahui berapa banyak tetesan air hujan yang sejak adanya bumi diciptakan sampai hari kiamat nanti datang. Allah mengetahui berapa miliar tetesan air hujan yang telah turunkan di bumi ini. Dia juga yang mengetahui berapa banyak lembar-lembar daun yang baru tumbuh hari ini dan gugur hari ini, dan berapa banyak jumlah daun-daun yang sekarang yang ada di seluruh hutan-hutan belantara
seluruh permukaan bumi semua dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuan Allah, dalam kontrolnya Allah. Tidak ada satu lembar pun daun jatuh kecuali dalam pengetahuan Allah dan kontrol daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Kita mau membawa keagungan Allah, keyakinan kepada keagungan Allah di dalam hati kita, dan kita mau membawa keyakinan keagungan kepada Allah ini dalam hati-hati umat seluruh manusia, seluruh alam sampai hari kiamat. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Sampaikan kalimah ini kepada raja-raja, menteri-menteri, gubernur-gubernur, bupati-bupati, camat-camat, lurah-lurah, Jogoboyo, Jogotirto, kami tua, bayan, rakyatnya, orang kaya, orang miskin. Bawa kalimah ini, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. La ilaha adalah kuncinya surga. Siapa mengucapkan kalimah ini, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun dia sudah dosa 90 tahun, hari mulia, hidup di dalam kekufuran, tidak pernah sholat, tidak Islam, kemudian di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, Allah ampuni dosa-dosanya. Hari muliakan Allah Ta'ala. La ilaha illallah kuncinya surga. La ilaha illallah adalah jalan kejayaan, jalan keselamatan. Kita mau tanamkan kalimah ini dalam hati kita, sehingga tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang dirindui kecuali Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang diharapi kecuali Allah, tidak ada tempat bersandar kecuali Allah, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Hanya Allah saja, karena Dia zat yang maha kuasa, maha perkasa. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah kunci daripada amal agama. Bila ada iman, maka akan ada kesenangan, kemudahan dalam mengamalkan agama. Hari mulia. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini adalah seperti ruh bagi badan manusia. Jasad, hari mulia, ini hidup karena ada rohnya, dan roh itu hidup karena ada agamanya. Kalau jasad tidak ada rohnya, maka jasad akan mati. Dan kalau roh tidak ada agamanya, maka roh ini juga akan mati. Perbedaan orang yang zikir dan orang yang tidak zikir seperti orang hidup dan orang mati. Orang-orang yang tak zikir seperti orang mati, orang yang berzikir seperti orang yang hidup. Jadi ini roh ini akan menghidupkan, agama itu akan menghidupkan roh bagi diri manusia. Bila tidak ada agama dalam diri manusia, maka sebenarnya dia itu mati. Hidupnya itu seperti bangkai. Hari mulia. Orang yang tidak ada agamanya ini hidupnya seperti mayat, mayat hidup. Maka orang yang tidak ada agama itu menakutkan. Kalau kita dekat-dekat orang yang tidak ada agama, itu membahayakan. Suami yang tidak ada agama membahayakan bagi istrinya, dan istri yang tidak ada agama membahayakan dari suaminya. Orang tua yang tidak ada agama membahayakan anak-anaknya. Bila roh telah keluar daripada jasad, hari muliakan Allah Ta'ala, maka jasad tidak bisa bergerak. Warna jasad jadi berubah, kemudian bau jasad jadi berubah. Bau busuk akan keluar, dan kemudian penyakit akan keluar daripada jasad yang tidak ada rohnya. Jari-jari akan lepas, kepala akan lepas, ruas-ruas daripada tubuh manusia akan merotoli satu-satu. Karena apa? Karena tidak ada rohnya. Demikian juga lah ini kehidupan. Kalau tidak ada agama, hari mulia, maka kehidupan akan jadi rusak.
Sistem keluarga jadi rusak. Anak tidak lagi menghormati ibu dan bapaknya. Seperti kehidupan barat sekarang ini, hari mulia, seorang anak bisa telepon kepada orang tua. Kalau orang tua itu mendidik anaknya dengan keras, kemudian dia ini katakanlah menempeleng anaknya, maka anak bisa telepon polisi dan kemudian bilang kepada polisi, "Pak polisi, bapak saya telah menghajar saya." Sehingga polisi datang ke rumah kemudian menangkap ibu bapaknya ke penjara. Kalau tidak begitu didenda, dihukum dan didenda. Ini kehidupan yang tidak ada agamanya. Sehingga anak, hari muliakan Allah SWT, dengan alasan keselamatan anak, ini anak bisa memenjarakan bapaknya. Padahal bapak ini punya tanggung jawab untuk mendidik anak dan mentarbiyah anak sehingga dia bisa menjadi manusia. Apa artinya kalau anak itu dibesarkan tapi kemudian tumbuh tidak bisa menjadi manusia? Wajahnya wajah manusia tapi hatinya seperti serigala, karena tidak ada pendidikan agama. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya agama, karena agama adalah ruhul ruh. Ruh daripada ruh adalah agama. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini jasad, rohnya adalah agama. Maka agama ini hajat bagi kehidupan manusia. Pejabat, hari mulia, dia berhajat kepada agama. Kalau pejabat tidak ada agama, maka akan membahayakan rakyatnya. Dia akan menjadi sedolim-dolimnya pejabat. Dia akan makan harta rakyat, akan makan harta negara. Kalau pejabat tidak ada agama, maka rakyat berhajat bagaimana pejabat-pejabat ini punya agama. Demikian juga hari mulia, pejabat berhajat agar rakyat ada agama. Kalau rakyat tidak ada agama, maka ini rakyat menjadi brutal, tidak bisa diatur, mencuri harta negara. Hari mulia, menjadi seburuk-buruknya orang. Hari mulia, liar. Hari mulia, liar. Rakyat akan jadi liar kalau tidak ada agama, tidak tahu aturan. Maka pejabat mesti memikirkan agama rakyatnya, dan rakyat mesti memikirkan agama pejabatnya. Ibu mesti memikirkan agama bagi anaknya, dan anak mesti memikirkan agama bagi orang tuanya. Karena kalau orang tua tidak ada agama, ini berbahaya bagi anak. Kalau anak tidak ada agama, berbahaya bagi orang tua. Tapi bila anak ada agama, orang tua ada agama, rakyat ada agama, pejabat ada agama, maka akan datang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan. Hidup lebih baik daripada mati, dari mulia, kalau ada agama. Tapi kalau tidak ada agama, mati lebih baik daripada hidup. Tinggal di bawah bumi lebih baik daripada tinggal di atas bumi kalau tidak ada agama. Bila tidak ada agama, maka akan datang kerusakan dalam kehidupan, karena agama adalah ruh bagi kehidupan di dunia ini. Perdagangan akan jadi rusak, pemerintahan akan jadi rusak. Hari mulia, hukum jadi tidak karu-karuan kalau tidak ada agama. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memikirkan bagaimana agama datang dalam kehidupan kita. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan agama ini juga jasad. Agama ini jasad, ada rohnya. Apakah roh daripada agama? Yaitu dakwah. Agama ada, tapi kalau tidak ada dakwah, hari mulia, seperti jasad tidak ada rohnya. Agama ini juga menjadi adat. Akhirnya agama menjadi adat kebiasaan. Agama tidak ada rohnya, tidak ada kesan di dalam kehidupan. Tanda perkara itu asli itu kalau ada rasanya, ada kesannya. Ini apel dari plastik dan ini apel dari Malang. Tandanya ada. Tandanya bagaimana? Ada kesannya.
Kesannya apel itu rasanya manis, sedikit-sedikit masam, bisa menghilangkan apa namanya itu, haus, mungkin begitu, buat jus ini apel. Tapi kalau apel itu dari plastik, hari mulia, dibuat jus tidak bisa. Mau digigit nanti malah itu giginya yang sakit. Karena apa? Ini apel dari plastik. Ada sekarang orang buat apel dari kayu. Kayu-kayu dibuat seperti apel-apelan, ini duren-durenan, ini mangga-manggahan. Bentuknya seperti apel, seperti mangga, tapi tidak ada bau dan tidak ada rasanya. Karena dia tidak asli. Demikian juga itu agama. Kalau agama itu tidak ada dakwah, maka agama ini tidak ada kesannya. Zikir juga, tapi tidak ada ketentraman di dalam hati. Hari mulia, zikir itu harus ada kesannya, tentram di dalam hati. Hari mulia, nikah ada kesannya. Hari mulia, Rasulullah katakan nikah ini akan mendatangkan rizki. Nikah ini akan mendatangkan rizki. Maka seorang sahabat dia kawin nikah, hari mulia, karena yakin dengan sabda Rasulullah, nikah mendatangkan rizki, maka dia terus nikah. Setelah nikah rizkinya tetap saja kurang, hari mulia, maka dia nikah lagi. Karena ini nikah mendatangkan rizki, sekarang istrinya jadi dua. Karena dia yakin dengan sabda Rasulullah, ini nikah mendatangkan rizki. Kemudian dia kawin lagi, istrinya sekarang dua. Tapi rizkinya tetap saja kurang, saja miskin terus. Dia yakin dengan sabdanya Nabi, dia kawin lagi, sekarang istrinya tiga. Istri yang ketiga pandai menjahit, kemudian ngajari istri yang pertama dan kedua, akhirnya dia jadi manajer konveksi. Ini nikah ada kesannya. Jangan takut nikah karena tidak punya rezeki, hari mulia. Bagaimana saya ini mau nikah, modalnya cuma dengkul saja. Allah, nikah ini modalnya bukan dengkul, nikah ini modalnya keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan memberi rizki. Rasulullah mengatakan bahwa nikah akan melapangkan rizki kita. La ilaha illallah. Ini nikah yang diadasi oleh agama, perkawinan yang ada rohnya, dengan niat untuk perjuangan agama, niat dakwah, niat nikah, niat untuk dakwah. Ini nikah niatnya untuk hidayah, maka dalam nikah ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala.